Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 008 Kali dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang akan ikut melaksanakan observasi yang akan disampaikan oleh kepala sekolah dengan tema siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Sebaiknya kita berdoa dulu supaya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ya, selanjutnya observasi kinerja kepala sekolah yang kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SD 008 Kali yang telah bersedia mengikuti kegiatan, yaitu salah satunya dalam rangka peningkatan kita, yaitu berkaitan dengan tugas kita. Itu yang pertama, observasi dengan tema siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Pertama-tama ada kerjaan kita pada untuk disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada hari ini kita selalu diberi nikmat kesehatan. Terlihat pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan salah satu observasi yang menjadi tugas dalam hidup kita. Namun kegiatan yang harus kita laksanakan yaitu pertama dengan sub indikator tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita ini harus selalu bekerja sama, baik dalam lewat kogel sekolah maupun lewat kogel antar sekolah. Dan salah satu kogel sekolah yaitu yang kita laksanakan seminggu sekali, yaitu dalam rangka peningkatan kinerja kita. Selanjutnya pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi selagi kita berusaha meningkatkan kualitas kita sebagai guru, di situ otomatis siswa kita hasil belajarnya juga akan lebih meningkat dengan cara tadi kogel, baik lewat kogel sekolah maupun kogel antar sekolah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Ya, ini berkaitan dengan kemampuan kita, kemampuan anak-anak, terutama dalam menyikapi perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, yang kita dituntut mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dunia internet. Tahap selanjutnya itu analisis kebutuhan pembelajaran. Di dalam kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, tentunya banyak kebutuhan yang harus kita ikuti, kita penuhi. Yaitu analisis kebutuhan pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa saat ini dan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran terdiri dari di sini ini adalah langkah-langkah siklus yang harus kita tempuh dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Kita harus merencanakan pembelajaran itu seperti apa yang harus kita rencanakan nanti. Kemudian pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, observasi dan evaluasi. Dikasih kekuatan. Nah, kita harus mengidentifikasi kekuatan kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan siklus. Kemudian metode pembelajaran interaktif. Pada saat observasi, siswa terlibat aktif dalam diskusi kelas, kerja kelompok, sehingga siswa lebih termotivasi dan memahami materi lebih baik ketika belajar secara interaktif. Tantangan dan hambatan. Di sini semuanya berkaitan. Kurikulum, waktu dan kurikulum itu resistensi peserta didik. Yang pertama itu tadi peserta didik yang sudah diungkapkan dalam kelemahan tadi, itu ada yang dasarnya kurang, ada yang dasarnya yang cepat. Kemudian waktu dan tekanan kurikulum. Makin kita lengkap sumber daya dukung kita, kemungkinan kita akan perkembangan itu lebih maju. Dukungan dari kepala sekolah. Satu, menyediakan fasilitas dan alat pembelajaran. Jadi yang untuk alat pembelajaran ini sedikit demi sedikit kita benahi apa yang kurang, kita identifikasi, kemudian baru kita cari solusi untuk pembenahannya. Untuk penyediaan
ya, nanti ditulis, nanti disetorkan kepada saya. Oke, sekarang kita memasuki rubrik diskusi. Untuk itu teman-teman siapkan kelompoknya masing-masing. Oke, saya kira ayo kelompok mana yang duluan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Baik, dalam diskusi ini saya telah berdiskusi tadi bersama teman kelompok bahwa inspirasi baru yang kami dapat dalam observasi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya terinspirasi bersama teman-teman yaitu merancang pembelajaran berbasis iptek. Contohnya kita kayak penggunaan LCD, kemudian internet dan lain sebagainya. Kemudian apa perubahan yang terjadi di dalam kelas? Saya melihat anak-anak itu kan setelah kita menerapkan pembelajaran, anak-anak itu menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi di kelas. Kemudian mereka juga merasa nyaman dan kita sebagai guru juga pembagian waktunya menjadi lebih efektif. Yang biasanya kan kita menggunakan metode ceramah bercerita panjang lebar, setelah kita menggunakan slide LCD semuanya jadi lebih instan ya. Oke, lebih menarik juga sih anak-anak. Baik, yang ketiga itu adalah tantangan tersulit yang kami hadapi itu Pak, seperti internet. Ya, itulah jaringan internet yang kita punya adalah jaringan yang terbatas. Jadi kita di sini kesulitan dalam menyiapkan berbagai bahan ajar. Kemudian yang keempat, bagaimana rencana dalam mengatasi tantangan tersebut? Mungkin kalau kita mau membuat rancangan pembelajaran berbasis iptek nanti kami akan mendownload ke jaringan dulu untuk mendownload video offline. Kemudian setelah itu baru kita tampilkan ke anak-anak video offline-nya untuk ditampilkan kepada anak-anak. Dan kami juga akan mencari banyak sekali seperti sumber-sumber belajar yang di internet untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja Pak dari kelompok 1. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan daripada kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Bagus hasil tanggapannya, diskusinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tanggapan dari kelompok 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Bapak. Ya ini kami dari kelompok 2 dengan hasil diskusi kami di kelompok 2. Menurut kelompok kami, inspirasi itu seperti contohnya kita mengikuti pelatihan-pelatihan seperti webinar. Nah kita di situ akan mendapatkan ide-ide baru tentang pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas, baik itu di dalam kelas maupun di lapangan atau di luar kelas. Nah inspirasinya contohnya itu kita melaksanakan pembelajaran yang tadi kita metode lama karena kita akan mengikuti webinar atau pelatihan-pelatihan Pak. Nah jadinya di situ kita akan menerapkan metode baru. Berdasarkan inspirasi yang kami dapat di kelompok 2 Bapak Ibu, contohnya yang tadi anak-anak itu belajarnya yang tadi malas-malasan. Nah di sini mereka di dalam ruang kelas maupun di luar kelas malah menjadi riang gembira, dalam arti dia mengikuti pembelajaran itu lebih semangat. Contohnya di pembelajaran PDOK sendiri. Nah di sini lumayan banyak sih di perubahan ini. Tantangannya seperti mungkin masih kurangnya pengetahuan Bapak atau guru-guru yang ada di sini. Contohnya kalau untuk di bidang teknologinya belum cukup sarana dan prasarana di sekolah kita masih kurang. Di sini kita melaksanakan rencana dalam mengatasi tantangan tersebut. Itu guru-guru tadi yang kurang lebih di poin 1. Kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik itu melewati PNM maupun di aplikasi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berorientasi pada peningkatan terus-menerus dukungan dan leadership yang kuat dari kepala sekolah adalah kunci dalam menggerakkan perubahan positif dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Mungkin itu yang saya sampaikan pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kekurangan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan observasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Akhir kala mungkin kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.